Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Review Cas Cicus pasti seru. Hari ini terlihat punggung lagi. Kalau udah kelihatan punggung berarti kita akan bercerita tentang sesuatu yang pinggir jurang lah kata orang gitu kan. Ya menurut gue sih pinggir jurang karena juga ini kan jejak digital. Jadi mbaknya ini nggak mau terlihat wajahnya, tapi ceritanya ini jadi mbaknya ini akan cerita tentang kehidupannya yang memang cukup cukup serem juga menurut gua. Dan ini untuk inspirasi teman-teman juga bahwa jangan ditiru lah ini sesuatu. Tapi mbaknya ini sekarang sudah berkeluarga, memiliki anak juga, hidup bahagia dan sejahtera tentunya. Mbak, saya panggilnya Mbak aja. Nama mbaknya enggak, panjangannya masa Mbak Bunga, Mbak Melati atau Mbak apa ya? Enggak, jangan kayak itu. Mbak aja. Mbaknya dulu kan pernah menjadi seorang penyanyi dangdut. Betul. Terus dari panggung-panggung, kafe ke kafe, terus menjadi waiters. Ya, betul. Ya, terus berkeluarga. Betul ya. Suaranya mbaknya agak kenceng dikit. Mbak, awal mula Mbak jadi penyanyi dangdut itu memang karena merasa suaranya bagus atau karena kepaksa juga nih wah gue nyanyi gitu atau emang hobi nyanyi? Hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Dari masih sekolah aja sering kayak ada acara apa di sekolah gitu kan. Tampil ya? Tampil. Berarti tampil. Iya. Nyanyi. Nah, memang cita-cita jadi penyanyi? Kalau untuk cita-cita sih sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada yang jadi penyanyi. Karena awal saya terjun jadi penyanyi juga sebenarnya nggak disengaja karena tuntutan perut. Iya, betul. Tuntutan ekonomi. Betul. Tuntutan hidup. Betul. Ya. Jadi awal cerita itu saya tuh ketemu teman. Oke. Ketemu teman, saya bingung ya kan mau tinggal di mana gitu kan. Oh, merantau ke Jakarta. Merantau. Oke. Sebenarnya sih saya dari kecil di sini. Oh, iya. Dari kecil di sini, terus pas SMA sempat di Jawa juga. Oke. Ya kan. Setelah lulus, saya bingung nyari kerja juga susah. Oke. Nah, ketemu temen di Jakarta, dibawa ke kosannya dia. Oke. Dibawa ke ini dari luar Jakarta ya, dari luar Iya. Jakarta terus Jakarta ketemu teman. Oke. Pas kebetulan temen itu kerja di sebuah kafe. Oh, oke. Penyanyi juga? Kalau dia sebenarnya di waiters, bidang Oh, waiters. waiters. Oke. Jadi lu kan ada suara bagus gitu kan. Daripada lu nganggur lama di Jakarta gitu kan. Biaya hidup juga istilahnya tinggi gitu kan. Belum lagi lu ngekos gitu. Ya. Lu mau nggak ikut kerja sama gue gitu kan. Boleh, di mana gitu kan. Cuma di kafe, nggak apa-apa lu nyanyi aja gitu kan. Ya udah deh, akhirnya saya coba-coba ya kan. Kebetulan saya juga diterima di situ. Setelah jadi jatuhnya malah jadi kasihkan. Betul. Karena setiap malam bahagia. Betul. Rame orang. Betul. Cuman di diri saya itu sebenarnya nggak ada keniatan untuk kerja di sebuah kafe. Karena dari diri saya sendiri aja orang tua masalah agama itu fanatik. Oke. Agama fanatik dan saya sempat masuk ke pesantren juga, di pesantrenin. SMP saya di pesantren juga selama 3 tahun sampai saya tahu yang namanya kitab gundul, kitab kuning saya tahu ya kan. Dan nggak tahu. Jadi karena yaitu kebutuhan perut. Betul, perut. Dan orang tua juga nggak tahu. Intinya saya ke Jakarta, taunya saya kerja. Pokoknya kerja lah intinya kerja apa. Tapi pas pulang kampung ditanya nggak kerja apa? Pasti. Ngomongnya namanya apa? Orang tua. Ngomongnya apa? Kerja di restoran. Oh, restoran. Betul. Oke. Jadi sebetulnya nyanyi di kafe-kafe. Iya, nyanyi di kafe-kafe. Nah, terus kan karena dari mulut ke mulut nih, ya kan. Lu mau nggak kalau misal nanti ada orang hajatan gitu kan, acara
apa gitu, mau nggak gitu Nyari kan, tambahan ke lah ya. ke panggung gitu Ya. kan. Sebenarnya sih nggak seberapa ya, Ya. untuk penyanyi panggung itu tuh Ya. nggak seberapa. Jam kerjanya aja dari jam 1 itu sampai bisa jam 12 malam, kita tuh cuman dapat uang itu cuman 200.000. Itu lagi saya jadi penyanyi ya, nggak tahu Ya. kalau sekarang berapanya Ya. nggak tahu. Itu 200.000. Dan kalau untuk kayak saweran itu kan kadang lihat ntar sepi gitu Ya, kan. nggak Kadang pasti pulang lah ya. nggak pasti gitu. Ntar kadang pulang bawa uang, kadang cukup cuman buat makan doang gitu Ya. kan. Bahkan kadang jajannya lebih besar gitu kan. Nah, oke. Lebih besar gitu. Dan kata saya kayaknya kurang nih kalau saya nyanyi doang gitu kan. Kurang gitu. Saya pengen nih kerja tambahan apa ya gitu kan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri terjun ke sebuah klub. Ke sebuah klub, terus saya di situ jadi waitress. Oh gitu. Jadi berapa lama jadi penyanyi Kalau dangdut? untuk Dari panggung-panggung dan kafe tadi? Ada deh 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun? Iya. Itu juga godaannya kan luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Cuman gimana kitanya aja. Ya. Gimana kitanya aja, nanggepinnya kayak gimana, ngadepinnya kayak gimana. Pinter-pinternya kita. Pinter-pinternya kita. Tapi akhirnya kalau dari nyanyi terus lari ke waitress, bukannya ya maaf ya apa namanya jadi apa ya? Bukannya kayak turun itu ya, turun starta itu aja enggak? Untuk jadi penyanyi aja kita udah dipandang orang tuh sebelah mata. Oh iya, makanya itu. Sebelah mata, apalagi kita sampai terjun ke klub. Kita berangkat sore, pulang pagi, pulang bisa kadang siang jam 10, jam 11. Ya kan? Nggak mungkin banget kalau orang tuh nggak ngomong yang namanya kalau kerja di klub itu nggak tanda kutip ya Pak ya. Istilahnya gimana ya? Mau nangis dulu aja cerita. Ya ini intinya gini lah. Memang itulah pengalaman hidup ya. Betul. Pengalaman hidup, makanya kita bercerita di sini karena memang untuk apa namanya teman-teman yang melihat ini, yang menonton ini, mendengar ini bahwa hidup orang itu banyak ceritanya dan bisa kita ambil hikmahnya bahwa apa namanya ya nggak semudah itu, tapi kan mbaknya sekarang kan alhamdulillahnya sudah berkeluarga, memiliki anak juga, hidup bahagia sejahtera. Tapi itulah pengalaman hidupnya bahwa tidak mudah untuk apa namanya mencapai apa yang kita inginkan kan gitu, yang kita cita-citakan. Tapi paling tidak saat ini mbaknya udah ya alhamdulillah ya bisa menemukan jodohnya. Itu pas ketemu masnya ini, suami ini tahu semua itu? Tahu, pas kebetulan saya itu kan kerja di kafe itu kan nyanyi. Ya. Jadi pas kebetulan dia lagi main ke situ, ya kan. Sebelumnya juga saya udah kenal gitu kan. Udah kenal, ini orang kayaknya lagi ada problem gitu kan. Ya udah pokoknya ketemunya di kafe. Gitu di kafe. Jadi akhirnya tahu lah. Tapi akhirnya ketika sudah menikah tadi tinggalin semua atau sempat jalanin masih manggung lagi. Bahkan sampai punya anak yang kedua itu saya pernah manggung, dia tuh masih umur 6 bulan atau 7 bulan saya bawa. Cuman ya dipandang orang tuh ya itu yang bikin saya down. Pandangan orang lah ya. Padahal dia nggak tahu bahwa kita udah punya pasangan, tapi tetap aja dipandangnya. Itulah godaan, kalau bukan godaan ya, resiko dan apa ya namanya, resiko dan tantangannya lah. Karena pasti dipandang orang dengan rendah. Tapi paling tidak, udah mbak tinggalin berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahunan, berarti kan apa namanya, alhamdulillah kan udah itu kan luar biasa, orang bisa meninggalkan dunia itu menurut aku sesuatu yang godaannya kan untuk ditarik lagi itu berarti caranya bagaimana Pak bisa meninggalkan dunia itu?
Dunia malam lah. Sebenarnya jatuhnya udah jadi kayak hobi ya. Iya. Sempat suntuk juga, Iya. bingung juga. Apalagi pas lagi ya cerita itu tadi yang COVID itu juga Iya. kan, itu lagi hancur-hancurnya juga, manggung nggak Nggak ada. ya kan, kerjaan banyak yang di PHK juga. Iya. Nah terus alhamdulillah saya itu orang nggak gengsian ya Pak. Iya. Ini ada tambahan kerja saya. Hmm. Waktu saya bener-bener nggak dapat kerja sama sekali. Intinya saya nggak gengsi. Iya. Satu-satunya saya nggak gengsi. Sempat saya parkir juga. Parkir di sebuah toko. Ya, di sebuah pasar. Parkir. Ya. Terus saya juga sambil parkir itu sambil jualan kopi. Oh iya, oke. Sambil jualan kopi. Ya. Berarti kan apa namanya sebuah perjuangan juga kan ketika kita meninggalkan dunia yang dunia ya itu tadilah kerja malam, duitnya kan enak ya. Bener nggak? Kerja malam enak ya. Tapi mbaknya juga kita ambil tisu dulu. Mbaknya nangis. Nah, kadang-kadang emang wanita bercerita tuh butuh air mata. Ya kan? Air mata itu melepaskan semua rasa emosinya, sedihnya. Tapi semoga setelah bercerita ini Mbak akan lebih lega. Karena cerita Mbak ini bisa didengar orang. Agar orang itu yang ketika mengalami hal titik rendahnya bahwa sebetulnya masih ada yang lebih susah. Makanya kalau ada orang ngomong penderitaan kita itu yang tahu tuh kita. Ketika kita ceritakan ke orang lain dan kita mendengarkan cerita orang lain, ternyata masih banyak yang lebih menderita dari kita. Mbaknya tadi kan, aku sih nggak ngelihat mbaknya jadi parkir terus jualan kopi. Kalau aku lebih salutnya itu, ketika berani meninggalkan dunia yang sangat gampang nyari duitnya, tapi tanda kutip itunya gitu ya. Tapi ketika Mbak menjadi tukang parkir dan jualan itu kan lebih leganya kan beda Mbak, bener nggak? Ketika hasil dari Mbak parkir terus Mbak jualan kopi, ketika hasil itu diberikan kepada anak pasti akan beda. Aku yakin, bener nggak? Bener, lebih nikmat, lebih terasa nikmatnya. Rasa bersyukurnya itu. Bersyukurnya ada. Kalau perbandingan mungkin kalau itu jauh banget ya. Itu antara nyanyi sama apalagi waitress ya, itu hampir setiap malam itu saya kalau bawa pulang itu paling kecil 1.200.000, 1.500.000 setiap itu hari. satu malam. Tapi saya bingung itu uangnya nggak tahu nggak kelihatan. Padahal dibawa pulang dulu ya. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Ya, tapi itu lebih enak, malah lebih enak jualan kopi. Jualan kopi tadi yang rasa bersyukurnya itu lebih ada. Berarti kan apa namanya? Berarti kebahagiaan itu emang nggak bisa diukur dengan angka. Apalagi didapat dengan cara, ya maaf ya kan Mbak, mungkin tadi Mbaknya menangis ketika itu, aku juga nggak. Sebetulnya hal yang paling menarik itu adalah ketika menjadi waiters tadi ya. Banyak cerita yang bagaimana seorang waiters itu yang dipandang sebelah mata dan bahkan harus tanda kutip mencari uang dengan berjualan narkoba. Betul Mbak? Betul ya? Mbaknya juga akhirnya pernah ngalamin itu ya? Pernah ngalamin. Jadi yang namanya di klub itu, apalagi yang nggak mungkin banget yang namanya nggak ada narkoba. Itu termasuk saya pengedar di dalam juga. Ya kan? Itu karena hasilnya lebih banyak dari itu ya. Bahkan dari si narkoba ini lebih kecil, cuman 10%. Cuman 10%, cuman ininya lebih besar ya Pak ya. Rasa apa namanya kayak resikonya gede. Kan gede tapi kok kecil. Jadi yang lagi kecil yang itu, ketika ada di waiters. Jadi yang besar tuh dari mana? Dari jualan
Bonus jualan minuman. Dari uang tip. Tips. Oke. Uang tip. Jadi dari uang tip itu kan kalau kita rajin muter, kita bisa lebih banyak ngumpulin, bisa lebih banyak dapatnya juga gitu kan. Pokoknya kalau kita rajin muter ya. Ya. Kalau dari jualan narkoba tadi malah nggak gede. Enggak Tapi resiko kenapa diambil? Karena kan resikonya lebih gede. Kayaknya di situ udah tuntutan kerja dari manajemen. Manajemen ya? Udah Oke. Tapi kalau misalnya ya kadang-kadang ada rahasia dari aparat itu kan, pernah ketangkap? Itu yang bikin atau selesai yang bikin saya ngedown. Padahal saya udah lumayan lama kerja di situ juga gitu kan, ada tiga tahunan ada di situ. Jadi pas banget temen yang masukin saya kerja di situ. Namanya saya tuh orang awam gitu, nggak tahu resikonya apa gitu kan. Jadi pas jualan itu nggak tahu resikonya? Saya nggak tahu, intinya kita taunya dari manajemen ya? Taunya dari pihak manajemen itu bertanggung jawab. Pikirnya jualan dia aman aja. Karena di tempatnya. Betul. Dan yang bikin saya ngedown itu benar-benar temen di depan mata itu ditangkep. Ditangkep ya kan, udah gitu dipukul pakai gagang pistol ya, perempuan gitu kan. Itu yang bikin saya udahlah gitu kan, mungkin dengan nyanyi aja bisa nih saya gitu kan, kayak awal lagi aja gitu. Ternyata risikonya lebih besar gitu kan. Saya mikir juga nanti kalau misalkan saya kenapa kan kasihan orang tua juga gitu kan. Orang tua nggak tahu gitu. Apalagi ya itu juga kembali lagi, orang tua saya itu kan orangnya fanatik ya Pak, sama agama itu benar-benar fanatik gitu kan. Jadi nggak mau ngambil resiko terlalu ini, ya udah saya ngambil keputusan cuman 3 tahun di klub. Akhirnya yang saya di waiters tadi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun tadi itu 3 tahun. Akhirnya gara-gara ada yang ditangkap itu saya keluar. Tapi Mbak ikut-ikutan pakai nggak? Atau pernah nyicipin doang? Jujur kalau untuk waiters sendiri itu kan ada free harinya untuk waiters ya. Jadi itu biar katanya sih alasannya dengan dalih itu kita kerjanya lebih semangat dan kita bisa melek. Dicekokin juga? Iya, jadi kita ada waktunya untuk nyicipin itu, ya kan? Yang namanya, ada bonusnya lah ya gitu. Ada bonus tiap hari tapi. Dan kalau yang nggak pemakai itu diharuskan ada minuman, nggak usah sebut label ya Pak ya. Jadi sama aja sih kalau kita misalkan katanya di tes itu positif gitu kan. Ya itu gitu. kerja. Resiko juga ya. Betul. Resiko bener ya. Jadi kerjanya dalam 1 minggu berapa? Untuk libur itu kita cuma dapat sebulan sekali. Sebulan sekali. Berarti kalau 1 hari 1 juta, berarti kan hampir ya bisa diomong 1 bulan 30 juta. Betul. Akhirnya ketika meninggalkan waiters tadi, nggak ada sisanya itu. Pas ketika nggak ada tabungan. Nggak ada tabungan. Dan nggak tahu larinya kemana. Nggak tahu. Ngeri juga aja. Jadi ketika di waiters tadi ya tadi harus jualan narkoba. Setelah itu harus ya, nggak bisa nggak? Harus. Tapi akhirnya nanya nih, masih ada nggak di tempat nih Mbak saat ini? Masih ada nggak? Atau udah tutup? Nggak usah sebutin apa ya? Masih ada? Masih. Temannya masih ada di situ? Kalau untuk teman nggak tahu lagi. Nggak tahu. Udah nggak tahu, udah putus itu ya? Udah benar-benar ninggalin. Dari anak saya yang kedua ini kan saya udah nggak sama sekali. Gila, berarti Mbaknya luar biasa bisa meninggalkan itu semua. Gila, 30 juta per bulan. 30 juta per bulan tiba-tiba. Tapi nggak ada nikmat-nikmat. Ini nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya sama sekali. Ternyata yang halal lebih nikmat. Betul. Seberapa itu pun itu. Berarti ini masih ada ya? Kafe masih kafe. Masih ada. Jakarta Selatan, Jakarta Barat,
Jakarta Utara mana? Sebutin gak apa-apa. Eh, di Jakarta Mangga mana? Besar. Mangga Besar. Mangga Besar, oh iya. Nah, Ada. Itu dari dulu nggak pindah-pindah, Mbak? Ya. enggak, sampai sekarang masih. Selama 3 tahun, razia baru sekali itu. Kalau untuk razia itu kan kadang ada untuk khusus yang anggota. Khusus anggota tuh dari kayak apa sih, pokoknya yang dari khusus anggota. Terus ada juga nanti untuk razia untuk waiters juga, kita tes urin juga. Tapi udah dikasih tahu, udah bocor. Iya, Udah bocor. pasti itu Oh, udah pura-puranya. bocor. Iya. Pura-puranya. Pura-puranya. Kamuflase aja. Iya, iya. Tapi kalau bandel ya kena juga. Lu udah gue ingetin masih juga. Gila, gue baru tahu kalau dia harus jualan begitu. Gue pikir dari banyak dapat bonus dari apa namanya. Ternyata jadi nggak terlalu besar juga kan. Nggak terlalu besar, 10% loh. 10%. Dari 1 juta di bawah, kalau 10% cuma 100.000. Betul. Ini kan kecil Kalau banget. dari 100.000 kita dapat 10.000. Iya, Iya. sadari. Ya makanya kalau dibawa pulang dengan resikonya, gila loh. Nah, maksudnya kan Mbak Ayu tadi bilang bahwa satu hari bisa membawa 1 juta sampai 1,2 lah. Betul. Dari jualan narkoba, cuma 10%, 100.000. Banyak lebih dari tips dan hasil penjualan minuman. Tapi diharuskan untuk jualan. Betul. Gila loh, gue pikir gedenya dari itu, ternyata enggak ya. Gila. Nah, ternyata masih ada tempatnya. Tapi polisi lah, ayo mulai dirahasia lagi. Rahasia beneran, kan. Apa namanya? Saat ini bagaimana perasaan Mbak setelah meninggalkan itu semua? Lebih bahagia atau? Lebih bahagia pastinya, lebih tenang. Lebih tenang. Lebih tenang. Karena nggak ada was-was ya. Nggak ada was-was. Terus istilahnya kayak jauh dari omongan Ya. yang omongan-omongan yang positif. Ya. Istilahnya ya lebih seneng aja. Lebih senang, lebih lepas. Senang dibanding kita satu malam dapat 1.500.000 atau 1 Ya. juta. Tergoda nggak? Sempat tergoda lagi nggak? Jangan sampai. Nggak. Jadi ketika lepas itu benar-benar lepas sudah. Lepas total. Luar biasa. Ya semoga sekarang kegiatannya apa? Jualan? Kalau untuk kegiatan sekarang enggak lagi. Cuma jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti kan suami juga sudah apa namanya, sudah memberikan nafkah yang cukup lah ya. Jadi mbaknya juga udah enggak parkir lagi, enggak jualan itu. Oke Mbak, makasih atas ceritanya. Semoga apa yang diceritakan ini menjadi pengalaman untuk semuanya bahwa kehidupan memang keras dan memang angka kebahagiaan itu tidak harus berdasarkan uang, ya kan? Kebahagiaan itu yang tahu kita sendiri, ketenangan itu yang tahu kita sendiri. Itu tadi resikonya, yang mau dapat duit besar juga kalau ditangkap, ya keluarnya bisa lebih besar lagi. Dan ada satu juga nih, kalau pesan saya sih sebenarnya itu jangan sampai jadi buat pengalaman ya. Ya. Jangan sampai lah ya. Sampai kalaupun jadi waiters mungkin ya harus pilih-pilih tempat juga. Betul, ya, yang jangan mau yang kalau di ya waiters aja lah, jangan sampai jualan narkoba kan. Betul. Juga kan sekarang kan banyak ya. Ya. Kayak klub-klub nggak harus kita nurutin dari manajemen harus jual narkoba. Iya. Berarti kan tergantung kita, ya jauh-jauh lah gitu. Kalau mentok juga ya asal susah juga namanya kehidupannya. Tapi yang penting yang legal aja lah. Betul kan legal lah ya. Legal kan, ya kan? Legal. Nggak ngomongin hal-hal aja. Tapi yang penting jangan jualan narkoba. Iya kan gitu ya. Cuman jatuhnya gini, kita sayang ya Pak. Kita sekolah ada ijazah. Ya. Masuk ke klub itu harus pakai ijazah. Ya kan? Di dalam itu
Jadi kayak ngelamar pekerjaan yang- Iya, betul. Kita harus pakai ijazah, Ya, terus pakai CV, ya. terus pakai, ya pokoknya komplit kayak kita Komplit kayak ngelamar kerja. kerjaan. Betul. Nah, pas sampai di dalam, ternyata percuma kita punya ijazah kan. Tapi Ijazah semua sih ditahan nggak? Ijazah ditahan? ditahan. Ditahan. Jadi jatuhnya ya pilihan aja sih ya Pak ya. Iya. Jangan sampai lah sayang gitu ya. Iya, iya, iya. Ijazah pesantren, tapi Pesantren. ditaruh di situ. Iya, betul. Tapi udah kembali lagi ijazahnya. Udah. Udah. Jadi ketika keluar udah dibalikin. Ditahan. Gila ya. Kerja gitu juga ternyata nggak itu ya. Repot juga ya. Tapi ya pengalaman Mbak ini sesuatu lah pelajaran buat banyak orang ya kan, bahwa ya kehidupan memang berat dimanapun gitu. Tapi yang penting ya itu tadi, kita nyari bahagia dengan kemampuan kita, jangan memaksakan diri dan jangan berkeinginan kesuksesan itu harus dicapai dengan cepat karena pasti berliku-liku. Belum tentu juga sukses itu kan di pandangan orang, bukan di pandangan kita, ya kan gitu. Kadang-kadang ngomong nilai sukses itu kan pandangan orang, bukan pandangan kita. Yang penting kita selalu bersyukur apa yang kita dapat. Yang penting kita jangan malas, itu aja intinya Mbak ya. Betul. Nah, Jangan gengsi. Jangan gengsi, bayangin sebulan 30 juta tiba-tiba stop jadi tukang parkir. Dapatnya berapa? Cukup buat makan. Berapa? 50.000? 100.000? Kadang 30, Tiga sambil jualan minum tadi. kopi. Cuma 30-an dapat. Jauh benar dari 1 juta ke sampai 10% dari itu. Tapi alhamdulillah hari ini Mbak lebih bahagia, bisa lepas lagi. Terima kasih atas waktunya dan Mbak mau bercerita mana kita bahwa itulah kehidupan keras, tapi yang penting kita pada titik tertentu kita memang harus stop dari semuanya dan berjalan dengan yang semestinya bagaimana. Gitu. Terima kasih Mbak ya. Mbak nangis lagi air itu.